على حسب الإشياء بالكسب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا قلوب العارفين ويوفقنا به ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسع ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشدين بعلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ثم إلى أرواح مؤسس هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن أنفق بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para sesepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya marilah kita patut mensyukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah
kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita masih membahas penjelasan dari beberapa ayat yang sudah kita baca, dan pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang al-fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu dari ayat 275 sampai dengan ayat 281, yaitu pada halaman 176 baris ke-8 dari atas, dari bawah. Al-fawaidu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Al-fawaidu al-ula abbara biqaulihi ya'kuluna ar-riba 'anil intifa'i bihi li'anna al-aqla huwa al-ghalib fil manafi wa sawa'un fi dhalikal mu'ati wal akhdhu liqaulihi Jabir fil hadis syarif la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklur riba wa muwakkilahu wa katibuhu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. As-sani syabbaha ta'ala al-murabbina bil masru'in alladzina natakhabbatuhum asyayatin wa dzalika li'anna Allah ta'ala 'azza wa jalla arba wa butunihim ma akalu minar riba bi asqalihim fasara mukhbilina yanhaduna wa yaskutuna. Qala Sa'id ibn Jabir tilka alamatul aqlir riba yaum al-qiyamah. Allahu a'lam. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca, 271 sampai dengan 275 sampai dengan 281. Pada ayat tersebut disebutkan, abbara biqaulihi ya'kuluna ar-riba. Penggunaan kalimat takbir yang digunakan dalam ayat tersebut menggunakan kalimat ya'kuluna ar-riba. Memakan harta riba. Artinya mereka yang suka memakan harta riba. Kenapa di sini kok Allah Subhanahu wa taala menggunakan gaya bahasa dengan mengatakan ya'kuluna ar-riba? Orang-orang atau mereka yang memakan harta riba. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau anil intifa'i bihi, karena yang namanya makan itu adalah sesuatu yang apa?
mengambil manfaat darinya. Ya, ya orang kan kalau curang aja tujuannya buat apaan sih? Pastikan buat makan. Ya, pengen ngambil untung yang lebih banyak, ya, yang enggak tanggung-tanggung dengan cara menipu orang, ya. Tujuannya buat apa coba? Pasti buat masuk ke dalam perutnya, ya, buat makan. Nah, kalau orang-orang yang ya, apa namanya, memakan sesuatu yang mereka masukkan ke dalam mulut itu dari harta yang tidak halal, ya, ataupun riba, nah nanti akan berdampak negatif kepada siapa? Kepada dirinya dan juga kepada orang-orang yang diberikan makan dari harta yang apa? Yang haram. Ya, itu. Sini makanya dikatakan ya li'annal aqwa huwa akla huwal ghalib fil manafi. Ya, karena sesungguhnya yang namanya makan itu biasanya apa? Ya, mengambil manfaat. Ya, arti ngambil manfaat ya dia pasti apa itu? Ya, memanfaatkan dari apa yang dia apa? Dia ambil dari orang tersebut dengan cara yang apa? Yang haram ataupun yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Yaitu wasawaun fi dzalika al-mu'ti wal az. Ya, sama aja. Ya, baik orang yang memberi, ya, memberinya itu dan juga orang yang apa tuh? Ya, dan orang juga wal az yang mengambil riba. Ini sama. Ya, jadi ketika kita tahu, Pak, saat kita akan melakukan transaksi, ya. Nah, kita tahu kalau nih instansi ataupun bank yang kita berurusan ini, ya, mengandung unsur riba, kita tahu, tapi kita tetap melakukan transaksi dengan bank yang ya, apa namanya? Ya, bermain dengan riba itu dosanya sama. Bukan saja orang yang mengambil harta riba, tapi orang yang memberikan dengan sebab riba itu bisa diapain? Terjadi bagi dianya. Ya, jadi bukan yang makan harta ribanya doang, orang yang ngasih juga, ya, karena menjadi apa itu? Menjadi wasilahnya dia. Ya, nah kalau nggak ada wasilah, ya, nggak mungkin dia akan apa? Memakan harta riba. Ya, lah karena kita udah tahu kalau itu adalah suatu transaksi yang ada unsur riba di dalamnya, tapi kita tetap kekeh melaksanakan transaksi dengan bank atau tersebut, maka kita termasuk apa ya? Orang-orang yang ngapain tuh? Ya, berinteraksi dengan ya apa tuh? Riba. Dan dosanya juga sama, bukan saja orang yang makan, tapi yang menjadi wasilah tuh orang jadi makan harta riba juga kebagian apanya? Dosanya. Ya, nah lain halnya ketika kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu atau kita nggak paham, ya, dengan transaksi yang berlaku, ya, karena kan yang namanya sekarang tuh, ya, apa namanya itu, ya, sales tuh yang menawarkan, ya, kredit ataupun pinjaman, ya, itu biasanya bahasa mereka itu sangat bagus bahasa diplomasinya, ya. Bagaimana caranya tuh dia mendapatkan konsumen, ya, bagaimana caranya dia mendapatkan apa itu, ya, nasabah baru, ya, padahal dia tahu kalau itu adalah unsur yang riba, dia nggak menjadi masalah, yang penting dia dapat apa, untung dari situ, ya. Nah untung yang dia dapat buat apaan? Pasti buat makan, ya, bukan makan buat dirinya doang. Kalau dia udah keluarga, makan buat anaknya, makan buat istrinya, ya, makan buat orang lain juga, ya. Nah, sialnya nih orang kalau dia dapat duit dari yang haram, ketika dia membelanjakan ke jalan yang benar juga dosa, Pak. Bukan dapat pahala, bukan. Ya, sebagai contoh orang yang sering apa namanya? Koruptor. Ya, dia mendapatkan uang begitu banyak dari hasil korupsi yang dia lakukan. Ya, setelah dia dapat duit, contohnya di bulan Muharram ini dia memberikan santunan berapa 1.000 orang yatim, duafa, janda, diberikan apa? Santunan. Ya, dengan dalih apa? Dosanya dia akan diampunin dengan sebab apa? Dengan sebab dikorupsi. Bukan diampunin dosanya, Pak, tapi bakal diapain? Ditambahin. Ya, kenapa? Karena dia
ya sudah tahu kalau itu adalah uang yang haram, kenapa kok dibagi ke orang? Yang terima saya nggak tahu, ya nggak dosa. Ya, tapi nih orang yang udah tahu jelas-jelas itu adalah bukan haknya dia, justru dibagiin kepada orang lain. Itu yang menjadikan dosa. Ya, yang seharusnya kan uang korupsi atau uang nipu, harusnya diapain tuh? Dikembalikan kepada yang berhak, ya, atau kepada si pemiliknya, bukan justru dibagikan kepada orang lain dengan dalih biar kedengaran bagus namanya dia. Ya, oh si fulan orangnya bagus tuh, setiap 10 Muharram memberikan santunan sebanyak 500, ya, yatim, janda, duafa dan fakir miskin, setiap orang dikasih 1 juta contohnya. Ya orang yang nggak tahu beranggapan, oh si fulan luar biasa ya. Ya, tapi di mata Allah, Allah nggak bisa diapain, dibohongin. Ya, Allah nggak bisa ditutupin sedikit pun. Apa yang kita lakukan oleh seorang manusia itu selalu dalam apa ya? Pantauan Allah, ya. Dan Allah memerintahkan 2 malaikat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid, ya, gitu. Jadi, ya, kalau kita udah tahu Pak itu suatu barang yang haram, udah mendingan kita tinggalin aja. Ya, kecuali kalau ada dalam hal-hal yang sifatnya darurat, ya. Darurat itu artinya kan keterpaksaan, ya. Dan keterpaksaan sesuatu yang haram kita lakukan juga bukan semau kita, ya. Ada batasnya. Kenapa? Karena dalam kaidah dikatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, keterpaksaan itu boleh kita lakukan sekedarnya aja. Tuh, ya. Tapi kalau kita dengan dalih terpaksa darurat kemudian kita merasa asik, nah ini tetap nggak boleh. Ya, jangan sampai kita terlena, ya, asik dengan sesuatu yang yang haram. Nauzubillah min dzalik, ya, itu. Liqaulihi Jabir. Nah, ini sesuai dengan perkataan sahabat Jabir fil hadis, dalam suatu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat siapa itu? Aklur riba, ya, orang yang suka makan dari harta riba. Ya, riba kecil doang Ustadz, nggak apa-apa orangnya ikhlas. Dari mana kita tahu kalau orangnya itu ikhlas? Ya, keikhlasan itu nggak bisa diukur dengan diamnya seseorang. Ya, keikhlasan itu nggak bisa diukur dengan orang nggak berkata-kata. Ya, karena ikhlas itu ada dalam apa? Hati, bukan dari ucapan. Ya, sikap juga nggak bisa. Ya, tuh. Tapi kalau namanya hati, itu kan sesuatu anggota yang nggak bisa diapain, dibohongin. Ya, tuh. Kita bilang, dianya ikhlas cuma dikit, nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya, dianya ridho karena kan saya udah bantu. Jangan, itu menurut kita. Ya, yang namanya sesuatu yang haram, ya, sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Ya, nggak ada haram dikit, ada nggak dalam kaidah? Ada nggak haram dikit? Ada nggak? Nggak ada. Di fikih pernah kita belajar, ada sesuatu hukum yang haramnya dikit nih, ada? Nggak ada. Ya, atau halalnya dikit ada? Nggak ada. Ya, ada namanya halal, haram, dan syubhat. Ya, kalau syubhat ini juga udah sesuatu yang kita harus waspadai. Ya, sesuatu yang harus kita ya, mulai berpikir panjang. Kenapa? Karena kalau syubhat ini dia lebih dekat kepada yang haram. Ya, tuh. Apalagi yang udah jelas-jelas haram. Kita bilang, cuma dikit haramnya nih Ustaz, nggak apa-apa, minta ampun ya Allah bakal dikasih. Ya, itu nggak bisa kita beranggapan seperti itu atau ya, berkeyakinan seperti itu. Allah pasti bakal ampunin kalau kita dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya, tapi kalau kita nggak dikasih kesempatan untuk bertobat, coba mau bilang apa kita? Ya, mati dalam keadaan makan harta riba. Ya, kalau kita punya teman orang baik yang doain kita, ya, ketika kita mati meninggal dunia, teman baik kita doain. Nah, kalau kita nggak punya teman baik, ya, susah. Dari mana kita mengharapkan tuh? Ya, kebaikan dari diri kita nggak ada, dari orang lain juga nggak ada. Nah, itu sesuatu yang perlu kita ya, pikirkan tuh, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, tetap yaitu laknat
pasti diberikan kepada orang-orang yang apa? Suka memakan harta riba. Nabi yang melaknat tuh. Ya, Nabi sangat melaknat orang-orang yang suka makan harta riba, ya tuh. Wa muwakkiluhu. Muwakil di sini artinya juga orang yang apa tuh? Ya, yang memberikan riba tadi, ya, transaksi, ya, udah biarin dah, ya. Aneh ini kapaikan dibantu sama dia. Enggak apa-apa riba dikit. Nah, ya, itu tetap juga enggak boleh. Ya, itu kalau namanya riba tetap mau dikit, mau banyak tetap hukumnya haram, ya. Kemudian wakatibuhu, ya, juru tulisnya nih, ya, tukang tulis, ya. Nah, ini ada juru tulis biasanya di perbankan ini, di bank-bank yang konvensional sifatnya, ya. Itu kan tukang tulis tuh, ada transaksi itu ditulis, ya. Nasabah yang bernama Fulan bin Fulan, ya, telah melakukan pinjaman sebesar 500 juta, ya, tuh dengan tenor selama 5 tahun. Ya, nah dari tenor 5 tahun itu dihitung si peminjam yang meminjam sejumlah 500 juta akan mengembalikan 950 juta. Ya. Itu kira-kira untung apa rugi kita? Ya. Rugi kalau kita baru terima duit belum kelihatan ruginya. Kenapa? Karena kita masih megang duit. Tapi ntar kalau kita udah mulai surut tuh duit, ya, sedikit-sedikit habis, baru kita mulai ngapain tuh? Ngeluh, ya. Pak, yang namanya uang haram nggak akan awet di kantong kita. Ya, yang namanya uang haram itu panas bawaannya. Ya, kadang maaf, ya, uang yang diharam dapat dari haram itu biasanya manfaatnya nggak ada. Ya, karena kan dalam kitab ini di awal kita udah pelajarin. Kata Syekh, ya, Imam Ali As-Sabuni kata dia bilang, innamar rizqu laisa mimma yahsulu bihi. Ya, tuh. Rezeki seseorang, ya, bukan dilihat dari banyaknya uang yang dia dapat. Ya, innamal rizqa mimma yantafi'u bihi. Ya, akan tetapi rezeki seseorang yang sebenarnya yang baik itu adalah yang bisa memberikan apa? Manfaat buat dirinya dan juga keluarganya. Ya, kadang kita punya duit, mohon maaf ratusan juta, ada aja masalah ntar di anak kita. Ya, anak kesandung masalah narkoba leh, anak terkandung masalah tawuran leh, ya, anak tersandung inilah itulah. Nah, itu kita nggak tahu, ya, tuh sebabnya apa? Ya seharusnya kita selaku orang tua ngapain? Introspeksi. Oh mungkin ini, oh mungkin itu, ya, tuh. Ya kalau sudah terjadi, ya kita bertaubat, masih ada kesempatan waktu. Kalau kita mau benar-benar apa? Mau meninggalkan sesuatu yang apa? Yang haram, tuh, ya, tuh. Wasyahidaihi, ya, begitu juga dua orang saksi, tuh, ya, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kan yang namanya saksi itu kalau laki dua orang cukup, ya, tuh, saksi dua orang lah laki, kalau satu perempuan, ya, satu laki berarti berapa orang? 3 orang, ya, satu laki dua perempuan. Kalau perempuan semua berarti berapa orang? 4 orang, kan begitu. Ya, nih orang-orang yang menjadi saksi saat ada transaksi yang haram, dia juga kebagian termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dilaknat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita Pak untuk menjadi saksi itu nggak boleh sembarangan, ya, nggak gampang. Ya, ada orang minjam duit, nanti disaksi ya, orang minjam duit berapa nih? 300 juta. Itu saksi ya, ya. Ya, kita harus baca dulu ini transaksi orang pinjam duit ini benar-benar pure atau murni secara syariat atau, ya, konvensional, ya, atau ada tambahan. Kalau jadi ada tambahan kita mau jadi saksi tanda tangan, tapi kalau ada unsur-unsur yang haram apalagi riba, mendingan kita apa ya? Nolak untuk menjadi apa? Menjadi saksi, karena di sini termasuk wasyahidaihi, 2 orang saksi itu juga termasuk ke dalam kelompok la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilaknat oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, Pak. Ya, kita memang saat ini belum merasakan dampak negatif dari apa sesuatu yang haram kita makan. Ya, nanti ketika kita ada suatu merasakan yang nggak enak,
ya, bisa jadi dari kehidupan kita yang bawaannya sempit, ya, bawaan hati kita galau, gelisah aja tuh, itu tanda-tanda tuh, ya, itu. Kenapa? Karena itu tadi yang masuk ke dalam kita itu sesuatu apa? Bara api neraka, ya. Yang namanya bara ada yang adem, Pak? Nggak ada, ya. Tuh, orang banyak duit emang bisa ngademin diri? Belum tentu. Ya, tuh. Yang bisa ngadepin diri adalah apa? Sesuatu yang halal, bukan yang haram. Ya, jadi kesimpulannya saya katakan tadi, tidak ada dalam syariat kita, dalam fikih yang kita tahu dalam Islam, nggak ada istilah haram dikit. Ya, yang namanya haram dikit banyak hukumnya sama dosa. Ya, tuh. Kalau haram bisa dibilang dikit, orang zina dikit-dikit boleh dong. Ya, cuma dikit. Nah, ini nggak ada istilah haram sedikit. Ya, itu. Baik. Yang kedua, as-saniyah, ya, maaf. Waqala, ya, Nabi bersabda, hum sawaun. Ya, mereka itu semuanya sama. Orang yang makan harta riba, orang yang menyebabkan tuh orang makan harta riba, orang yang menjadi juru tulisnya, orang yang menjadi saksi, hum sawa kata Nabi, mereka itu semuanya sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, auzubillah Pak, kalau kita sampai dilaknat oleh Rasulullah, ya, auzubillah min zalik. Apa yang akan terjadi wallahu a'lam. Ya. As-saniyah, syabbaha ta'ala al-murabina bil masru'in allazina yatakhabbatuhumus syayatin. Ya. Allah Subhanahu wa taala syabbaha, ya, menyerupakan orang-orang yang bertransaksi dengan riba itu bil musriina. Bil musriina itu, ya, seperti orang-orang yang apa itu? Kesetanan. Ya, orang-orang yang apa? Stres. Ya, tuh. Alladzina yatakhabbatuhumus syayatin, seperti kesetanan mereka itu kemasukan apa? Setan. Kesurupan kalau bahasa kita tuh. Ya, ada gak orang kesurupan sadar, ada gak? Nggak ada. Ya, orang namanya kesurupan setan itu biasanya ngomongnya aja nggak apa ya? Nggak terkontrol, ngaco ngomongnya itu dia. Ya, dia berkata apa menurut kata-kata dia, ya, dia aja. Ya, tidak. Kenapa? Karena seluruh otaknya itu dikuasai oleh siapa? Setan. Ya, dia ngomong kadang mohon maaf, dia telanjang bulat juga nggak ada rasa malu. Ya, tuh kenapa? Ya karena dia itu, ya, pikiran otaknya sedang dikuasai oleh syaitan. Tuh, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang yang, ya, makan harta riba itu seperti orang yang kesurupan setan. Ya, kenapa? Wadzalika li annallaha azza wajal. Ya, yang demikian itu terjadi li annallaha azza wajal, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala arba fi butunihim ma akalu minar riba. Tuh, ya. Arba fi butunihim, ya, tuh, menjadikan apa yang mereka makan dalam riba itu dalam mulut, dalam apa? Perut-perut mereka ma akalu minar riba. Tuh, makanan yang lebih. Ya, lebih tapi dia makan bukan sesuatu yang menjadi haknya dia. Ya, kalau orang dapat duit, dapat tambahan seorang pegawai, dapat tambahan gaji. Karena kan ada sebabnya, apa ya? Mungkin ada lembur. Ya, gaji biasanya per hari 250.000. Ada tambahan lembur per jam ditambahin 50.000. Ya, begitu hitungan bulan yang seharusnya dia dapat sekian juta, ada tambahan. Dari mana nih? Dari hasil lemburnya dia kerja. Nah, ini ada orang, ya, nggak ngapa-ngapain, dia membantu, tapi ngebantunya itu bukan karena Allah, ya, ngebantunya karena ingin ngapa? Mendapatkan maslahah dari orang yang dia bantu. Ya, berarti kan apa? Ini dia mengambil manfaat sesuatu dari yang bukan punya dia. Ya, entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk barang, atau entah itu dalam bentuk jasa, sama Pak. Ya, kayak seperti yang saya bilang, ya, aneh boleh minjemin duit ke ente, tapi anak perawan ente kawinin mana ya?
Ya, atau anak perawan ente kawin sama anak laki-laki ane ya, itu boleh gak? Gak boleh sama. Ya, itu. Jadi kalau orang namanya memberikan bantuan pinjaman apapun, itu harus apa ya? Betul-betul lillah. Ya, kan hadis Nabi mengatakan kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa huwa riba. Nabi kan bilang gitu. Ya, kullu qardin, setiap bentuk pinjaman, ya, bantuan jarra fihi manfa'ah, yang di dalamnya ada unsur manfaat, kata Nabi apa? Fa huwa riba. Maka itu dihukumkan termasuk ke dalam hukum apa? Riba. Ya, tuh. Lah jadi bagaimana Ustaz kalau kita minjem sesuatu ke orang, masa kita nggak dapat apa-apa? Ya, Pak, kita kalau mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan habis. Ya, sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita minta dari manusia pasti akan apa ya? Habis. Ya, tuh. Yang namanya al jazaa'u minallah. Ya, yang namanya balasan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya, itu orang Pak kita bantu. Saat kita bantu, itu orang yang minjem juga biasanya ada pengertian. Ya, pengertiannya apa? Saat memulangkan dikasih tambahan hadiah, itu boleh, nggak masalah. Ya, itu yang gerakin Allah. Kata Allah, digerakin tuh hati orang yang minjam. Udah, lu kan udah dikasih bantuan pinjam sama dia, kasih hadiah tuh buat anaknya apaan kayak, ya, secara nggak langsung. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau keluar dari mulut yang memberikan pinjaman, nah ini yang nggak boleh. Sekecil apapun tetap hukumnya apa? Riba, nggak bisa. Tuh, ya, tuh. Jadi dia jangan sampai memakan harta yang dia dapat itu, yang lebih itu dari riba, ya tuh. Makanya fa asqalahum, ya, itu menjadi berat. Ya, ibarat berat itu apa sih? Ya, orang kalau bawa beban berat, Pak, ya. Contohnya seseorang memiliki berat badan 60 kilo, tapi disuruh bawa beban yang beratnya 200 kilo. Ya, terus saat berjalan kira-kira dia bisa nggak berjalan normal seperti dia jalan nggak ngangkat beban? Nggak bisa. Ya, orang pasti sempoyongan, ada yang ngepot jalannya kan? Ya. Nah, ini sama, lantaran dia membawa beban dosa yang begitu berat, makanya Allah menggunakan kata yatakhabbatuhu syaiton. Tuh. Orang yang makan harta riba sama seperti apa? Orang yang lagi kesurupan setan. Ya, kenapa? Karena beratnya dosa yang dia bawa, dia masukkan ke dalam perut tuh orang, akhirnya apa? Ya, tuh, pasoru mujbilin. Akhirnya di jalan apa? Sempoyongan. Ya, sempoyongan. Istilahnya enggak apa itu? Kalau orang punya penyakit apa istilahnya, sempoyong apa namanya? Oleng. Ya, di jalannya oleng gitu. Kemudian apa? Ya, yanhadun. Ya, habis oleng tadi apa? Dia bangkit lagi, wayaskutun, jatuh lagi. Itu. Ya, jadi jalannya itu enggak normal, padahal jalanannya cakep, Pak. Ya, jalanannya rata. Nah, kayak orang mabok. Ya, orang lagi mabok ditaruh di hotel bintang 7 juga tetap sempoyongan dia. Ya, nggak ada orang lagi mabuk ditaruh bintang 7 hotel, nggak ada bintang 7 ya, bintang 5 dia bakal jalan tenang, kagak ada ya. Ya, kenapa? Karena dia lagi ngapain? Ya, melakukan sesuatu yang mana akalnya tuh orang lagi dikuasain namanya syaitan tuh, ya. Jadi jangan sampai itu, Pak, apa yang Allah katakan itu kita alami. Nauzubillah min dzalik. Ya, kapan itu? Ya bisa jadi saat kita sebelum meninggal, bisa jadi saat kita berada dalam kubur, bisa jadi nanti saat kita kapan? Allah membangkitkan kita dari alam kubur. Itu pasti tidak akan terlewati sedikit pun dari apa? Dosa-dosa yang belum sempat kita tobat dari kita, ataupun orang lain belum sempat memintakan doa buat kita. Itu masih menjadi apa ya? Tanggungan kita yang Allah nanti akan ngapain? Pertanyakan buat diri kita masing-masing. Ya, tuh. Makanya ya, berhati-hatilah. Ya, jangan sampai kita menganggap sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, sesuatu yang gampang, nanti kita tobat bakal diampunin sama Allah. Ya, kita minta ampun, kita buat baik ke orang, minta ampunin sama Allah, nggak bisa, Pak.
Ya, yang namanya sesuatu yang halal yang haram nggak bisa dicampur aduk. Ya, Pak, kita nuang susu, ya, susu sapi, ya, yang terbaik. Tapi kita campurin setetes racun, kira-kira susu ada manfaatnya nggak? Hmm? Nggak ada. Ya, jadi kebaikan sebanyak apapun itu bakal kalah dengan yang namanya kebatilan. Kita ngumpulin susu satu satu apa itu? Satu tong, ya, satu jerigen. Ya, ada orang iseng nyampurin sama racun yang sangat berbahaya, nggak banyak-banyak, 2 tetes saja. Kira-kira itu susu jadi manfaat nggak? Nggak ada. Ya, nah ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan idza jama'al halal wal haram ghulibatil haram. Ya, kalau dicampur aduk antara yang halal dengan yang haram, pasti yang haram bakal menang. Yang halal kalah, Pak. Ya, kita nggak bisa beranggapan, ah udah, ini susu kan ya salah satu nutrisi yang paling baik untuk kita konsumsi minum. Dicampur dengan apa namanya racun sehebat apapun pasti nggak akan beracun, nggak bisa. Ya, yang namanya racun itu adalah sesuatu yang membahayakan. Sama sesuatu yang haram itu sangat berbahaya. Jangan kita campur aduk, Pak, jangan. Ya, kita pisahin nih halal, nih haram, dan kita aduk-aduk tuh. Ya, dengan dalih kita apa? Bisa memberikan sesuatu yang baik dari itu, nggak bisa. Ya, kalau kita dengan sadar memang itu sesuatu yang haram, udah pisahin aja dah. Ya, ini harta kita, ini harta yatim, ini harta ini kita, ini harta orang tuh, jangan campur-campur. Ya, kalau dicampur kita khawatir nantinya kita kepake. Ya, karena kan yang namanya duit, Pak, kalau udah di tangan tuh rasanya enak. Ya, itu duit kalau udah di tangan tuh biasanya apa, nggak betah tuh di kantong. Ya, ngelihat ini pengen ngapa? Pengen beli. Ya, dia lupa kalau itu adalah duit siapa? Duit orang. Ya, duit orang. Ya, ada ngadain santunan yatim, ya, mengajukan proposal dapat sekian ratus juta, ya, padahal satu yatimnya tidak ada. Ya, nah sekarang kan modus-modus seperti itu banyak, Pak, dilakukan oleh orang-orang untuk apa? Meraup keuntungan yang sangat banyak demi mendapatkan apa? Ya, memuaskan hawa hawa nafsu orang tersebut. Ya, makanya sekarang lagi banyak viral di mana-mana itu kasus-kasus, ya, yang orang sering kita dengar itu memberikan Jumat barokah. Setiap Jumat dia ngasih ribuan Jumat barokah. Ya, ternyata sekarang baru ketahuan ada masalah-masalah. Itu kenapa? Ya udah, namanya duit tuh, Pak. Ya, duit nggak ada apanya? Nggak ada, nggak ada teman, nggak ada musuh. Ya, duit nggak ada saudaranya. Ya, duit nggak ada saudaranya. Ya, duit kalau udah urusan duit, mau me saudara, mau me bapak, mau me adik, tetap urusan duit lah lain. Itu kata orang geblek. Ya, tapi kalau orang yang beriman nggak demikian. Duit itu saudaranya banyak. Ya, artinya apa? Jangan karena duit kita putus silaturahim. Ya, nanti ini ada di pembahasan yang terakhir, ada seorang bapak meminjamkan duit kepada orang lain. Tuh bapak sakit, ya Pak. Tuh sakit, sebelum dia meninggal dipesan kepada anaknya. Kata tuh bapak, "Nak, nanti kalau ada seorang datang kepada kamu, ya, dia dalam keadaan susah, tapi dia lagi punya utang sama ayah, bilang utangnya bebas." Ya, bilang utangnya apa? Bebas. Karena tahu kalau ini adalah orang yang dalam keadaan susah. Ya, kalau sekarang kan orang porak-porak susah. Ya, porak-porak susah kan saya bilang. Ya, dua hal yang orang sekarang ini berat. Tuh dua, apa itu? Bayar utang ame sedekah. Ya, orang kalau namanya utang, Pak, tuh duit di kantong meskipun ada, berat buat ngapain? Bayar utang, terus terang aja. Ya, apalagi sedekah, padahal Nabi kan sudah bilang matlul ghani zulmun, ya, menunda untuk membayar hutang saat kita dalam keadaan mampu itu termasuk perbuatan zalim, ya, kecuali kalau memang yang bersangkutan itu belum mampu, nggak masalah, ya, karena kan Allah sudah mengatakan wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya, apabila orang yang punya utang itu masih dalam keadaan posisi yang susah atau memang berat dia untuk belum bisa ngebayar, fanaziratun ila maisarah. Tungguin sampai dia ngapain?
mampu untuk bisa membayar hutang. Kalau memang kita lihat kondisinya semakin memburuk, seperti yang pesan tadi Bapak tuh, udah bilang aja hutangnya udah dibebasin sama ayah. Ya, bisa jadi kita membebaskan hutang orang, Allah akan membebaskan kita dari api neraka katanya. Bisa jadi dengan kita mengikhlaskan hutang orang, ya, dia juga mengikhlaskan apa? Ya, doa yang dia doakan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini memang sesuatu yang apa? Yang di luar kemampuan kita, ya, tuh. Qala Sa'id bin Jabir, ya. Sa'id Jabir berkata, tilkal alamah aqalur riba yaum al-qiyamah. Ya, itu adalah merupakan tanda yang akan terjadi pada hari kiamat bagi orang yang suka ngapain? Makan harta riba. Ya, Bang. Ya. Jadi saat nanti Fulan dipanggil, Fulan mau dihisap, begitu jalan sempoyongan. Ya, satoyongan jatuh, bangkit lagi, sempoyongan jatuh lagi, ini ketahuan orang tukang makan riba. Iya, ya. Jadi kita nanti itu Pak, jutaan orang, bukan jutaan, miliaran orang ngeliatin kita. Ya. Wah, si Fulan tuh Bukhari jalannya sempoyongan, berarti dia makan riba mulu tuh kali. Ya, tuh. Ya, ketahuan, nggak bisa diapain. Ditutup-tutupin, ya, dipanggil, Fulan. Ame malaikat, maju ke depan untuk dihisap sama Allah, begitu jalan. Gitu. Nggak sampai-sampai. Ah, udah, nggak usah dihisap nih ketahuan ya untuk makan harta riba kata Allah. Ya, panggil lagi Fulan, sama sempoyongan lagi. Ya udah, nggak usah ditimbang nih, ya. Nah, itu nanti akan terjadi di hari kiamat tuh, kata Sa'ad bin Jabir, ya. Artinya hal-hal demikian nggak bisa kita tutup-tutupin. Dunia saat ini kita bisa tutupin, tapi di akhirat sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat, ya, bagi orang terhadap orang lain akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua ini Pak dilindungi anak keturunan kita dari makan harta yang haram, ya, apalagi harta yang riba, ya. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang tumbuh dengan tumbuh makanan yang halal, ya, sesuatu yang halal, yang thayyib, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kita baca dua dulu, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah malam Sabtu yang akan datang, kita akan lanjutkan dua faidah lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur dalam menggapai ataupun mendapatkan ilmu agama dengan sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.